Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini. Berkat Tuhan yang telah Engkau hadirkan, limpahkan di dalam hidup kami, hingga pada saat hari ini Tuhan, kami tetap merasakan sukacita, damai sejahtera oleh karena Tuhan senantiasa menganugerahkan segala kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bergumul dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mengerti dan bersungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang atau setiap keluarga memiliki pergumulan masing-masing. Apapun itu atau siapapun itu pasti menghadapi pergumulan. Ada yang ringan, ada yang biasa-biasa, ada yang sedang, ada yang mungkin pergumulannya berat, bahkan bertubi-tubi. Beruntun, belum selesai yang satu, sudah datang satu lagi, belum selesai, sudah datang satu lagi menyusul. Bahkan seolah-olah pergumulan itu atau tantangan-tantangan dalam hidup itu tidak ada henti-hentinya. Lalu ketika manusia menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan dalam kehidupannya, bagaimana manusia merespon itu? Ada yang tetap percaya diri, tetap bersungguh-sungguh, tetap berjuang di dalam kehidupannya. Tetapi tidak sedikit yang mengalami kekhawatiran. Kekhawatirannya ada yang mungkin dalam tahap biasa, ringan, tetapi ada juga yang mengalami kekhawatiran yang besar. Bahkan ada yang sampai putus asa, ada yang sampai hilang pengharapan, ada yang sampai kecewa kepada kehidupan ini, kepada orang-orang di sekitar, bahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini adalah ajakan bagi kita. Supaya apa? Sesungguhnya yang pertama, setiap orang harus mengalami sukacita, memilih bahagia di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi dasar kebahagiaan kita? Bahagia itu tidak otomatis atau sama dengan gembira, keceriaan. Tidak. Tetapi bahagia itu adalah adanya rasa syukur tetap di dalam hati dan memiliki semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Karena itu bahagia harus menjadi pilihan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia, bersukacita, adanya rasa syukur dan pengharapan di tengah-tengah segala macam persoalan kehidupan atau situasi kehidupan. Maka kebahagiaan itu harus menjadi pilihan setiap orang yang percaya. Lalu saudara-saudara yang terkasih, ketika menghadapi berbagai pergumulan tadi, ada orang yang jatuh ke dalam kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang kita khawatirkan selama ini? Kalau ditanyakan kita pribadi, lepas pribadi, dan kita bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Apa yang kita khawatirkan hari ini?
dan apa yang paling kita khawatirkan di dalam kehidupan kita saat ini. Finansialkah? Keadaan ekonomikah? Keadaan keluargakah? Pekerjaankah? Anak-anakkah? Atau masa depankah? Atau mungkin juga kesehatan kitakah para orang tua? Bahkan kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan apapun itu. Tidak dipilih-pilih bahwa hanya tentang finansial saja, pekerjaan saja, keluarga saja, anak-anak saja atau kesehatan saja. Tidak, tetapi tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa tidak ada satupun oleh kekhawatirannya sehingga menambah usianya atau menambahkan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya atau hal-hal yang dia takutkan di dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bahwa kehidupan kita ini bergantung, tergantung, dan ketergantungan kepada Tuhan Allah. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan. Artinya apa? Tuhan Maha mendengar. Allah itu menyendengkan telinganya bagi semua orang siapapun yang datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak, tetapi Tuhan akan menyambut, Tuhan akan merangkul, Tuhan akan membuka tangannya untuk menerima kita, mendengarkan kita, menolong kita, dan menyediakan segala apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Dia yang mengerti akan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan meneguhkan dan sungguh menguatkan kita hari ini. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa yang kau inginkan? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu dambakan di dalam kehidupan ini? Mungkin juga apa yang kamu paling khawatirkan hari ini. Maka nyatakanlah itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu kerajinan kita berdoa harus semakin terus dilatih, harus semakin setia, harus semakin sungguh-sungguh. Bukan hanya dalam keadaan sehat, bukan hanya dalam keadaan sakit, bukan hanya dalam keadaan hati gembira, bukan hanya dalam keadaan mengalami kesusahan, tetapi dalam segala hal atau dalam segala situasi, doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan Allah tidak boleh berhenti. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kesadaran kita untuk terus ketergantungan, bergantung, menggantungkan kehidupan kepada kasih kemurahan Allah tidak boleh berhenti. Ya, apapun keadaan hari ini, apapun situasi hidupmu hari ini, apapun yang kamu alami hari ini, apakah engkau sedang begitu sehat, sedang kuat-kuatnya, sedang semangat-semangatnya, energinya, dalam tingkat kecerdasannya sedang hebat-hebatnya, situasi demikian pun berserahlah, bersandarlah kepada Tuhan Allah. Apalagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan mengalami kelemahan, dalam menghadapi berbagai macam pergumulan yang berat, maka datanglah kepada Tuhan. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita untuk berserah kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan, hikmat bagi kita, dan keteduhan hati. Karena itu pemazmur juga mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Dia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa pemenuhan atas kebutuhan kita, Tuhan menyediakan baik yang kita butuhkan secara lahiriah maupun secara rohani atau batiniah. Artinya pada Tuhan tersedia
berkat-Nya secara komplit, secara sempurna. Karena itu, datanglah kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan, di dalam rasa syukur, dan pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk berserah kepadamu, untuk bersukacita dan meninggalkan segala macam kekhawatiran. Apapun yang kami khawatirkan hari ini Tuhan, atau selama ini Tuhan, Tuhan yang menolong kami, menguatkan hati, menguatkan iman kami, agar kami senantiasa berserah kepadamu, menyandarkan segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini. Tuhanlah yang menjadi penolong, menjadi juru selamat, menjadi sumber hikmat dan kekuatan bagi kami untuk mengarungi, menjalani seluruh kehidupan kami. Kami akan menjalani hari ini Tuhan bersama dengan pemeliharaan-Mu. Tangan kuasa Tuhanlah yang menjadi penuntun dan pemelihara bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus setia berdoa, bersyukur, dan bermohon kepadamu saja. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang menjauhkan kami daripadamu. Tetapi biarlah hati kami semakin mendekat, melekat kepadamu saja. Sehingga segala hal apapun itu kami sandarkan kepadamu saja. Kami akan menjalani hari ini Tuhan. Tuhan cukupkan segala apa yang perlu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kejahatan, dosa penipuan, dan dosa yang menjauhkan kami daripadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.